Seorang perawat pernah bercerita sesuatu yang katanya tidak akan pernah ia lupakan. Pasiennya, seorang wanita berusia 80 tahun, hampir tidak tidur selama beberapa hari. Kematian semakin dekat. Tetapi selama 3 malam terakhir sebelum ia meninggal, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Wanita itu akhirnya tidur nyenyak, dan ia bermimpi. Bukan mimpi biasa, tetapi mimpi yang begitu intens sehingga ia terbangun sambil menangis bahagia. Ia berbicara tentang kerabat yang telah meninggal, tentang tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi selama beberapa dekade, tentang percakapan yang terasa sangat nyata. Rasanya seperti mereka sedang mempersiapkan saya, katanya kepada perawat. 3 hari kemudian, ia meninggal dengan tenang. Para perawat di seluruh dunia melaporkan fenomena yang sama. Orang-orang yang mendekati kematian sering mulai bermimpi lebih intens daripada waktu lain dalam hidup mereka. Lebih jelas, lebih nyata, dan penuh makna. Mengapa? Ilmu pengetahuan tidak memiliki jawaban pasti. Tetapi Elizabeth Kubler-Ross mengamati pola ini selama beberapa dekade. Apa yang ia temukan menunjukkan bahwa mimpi-mimpi ini mungkin sama sekali bukan kebetulan. Mimpi mungkin merupakan bentuk persiapan, sebuah jembatan antara dunia ini dan dunia selanjutnya. Mari kita mulai dengan apa yang sebenarnya diamati oleh perawat dan pengasuh. Mereka adalah orang-orang yang menghabiskan lebih banyak waktu di samping tempat tidur orang yang sekarat daripada dokter atau peneliti manapun. Mereka menyaksikan hal-hal yang sering diabaikan oleh sains, dan apa yang mereka laporkan sangat konsisten. Pada minggu-minggu terakhir, terkadang hanya beberapa hari sebelum kematian, mimpi mulai berubah. Pasien yang sebelumnya jarang berbicara tentang mimpi tiba-tiba mulai menggambarkannya setiap pagi. Dan mereka tidak menggambarkan mimpi-mimpi ini sebagai sesuatu yang aneh atau membingungkan. Sebaliknya, mereka menyebutnya sebagai pengalaman paling jelas dalam hidup mereka. Seorang perawat hospis dari Munich pernah berkata, "Pasien saya sering mengatakan kepada saya bahwa mimpi mereka terasa lebih nyata daripada saat terjaga. Mereka mengingat setiap detail. Wajah yang belum mereka lihat selama 50 tahun, tempat-tempat dari masa kecil dengan ketelitian sedemikian rupa sehingga mereka dapat menggambarkan setiap warna dan bahkan baunya. Dari perspektif neurologis, itu luar biasa. Biasanya, aktivitas mimpi menurun seiring dengan melemahnya tubuh. Otak memiliki lebih sedikit energi, tidur menjadi terfragmentasi, dan fase REM, tahap di mana mimpi paling jelas terjadi, seharusnya menjadi lebih pendek. Namun pada pasien yang sekarat, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka sering mengalami fase REM yang lebih panjang dan lebih dalam. Mimpi mereka tidak menjadi lebih sederhana. Mimpi mereka menjadi lebih kaya, lebih detail, dan lebih kuat secara emosional. Bagaimana hal itu dapat dijelaskan? Kubler-Ross mengajukan pertanyaan ini kepada banyak ahli neurologi. Sebagian besar hanya mengangkat bahu. Beberapa menyarankan teori. Mungkin lonjakan neurotransmitter terakhir, atau otak mencoba untuk mengkompensasi penurunan fungsinya. Tetapi tidak satu pun dari penjelasan tersebut membahas aspek yang paling mencolok dari mimpi-mimpi ini, isinya. Kubler-Ross mengidentifikasi 3 kategori utama mimpi akhir hayat. Yang pertama, dan paling umum, melibatkan pertemuan dengan orang mati. Banyak orang yang sekarat bermimpi tentang individu yang telah meninggal. Seringkali ini adalah kerabat dekat. Orang tua, pasangan, saudara kandung. Dalam mimpi tersebut, mereka tidak muncul sebagai kenangan yang jauh. Mereka muncul sebagai sosok yang hidup. Mereka berbicara. Mereka menyentuh. Dan mereka sering mengatakan hal-hal seperti, "Aku menunggumu. Sebentar lagi. Jangan takut." Seorang wanita bercerita kepada Kubler-Ross tentang mimpi yang dialaminya selama 3 malam berturut-turut. Ibunya yang telah meninggal berdiri di kaki tempat tidurnya, tersenyum. Setiap malam ia mengulangi kata-kata yang sama. "Sebentar lagi, anakku. Sebentar lagi." Wanita itu meninggal dengan tenang pada hari keempat. Ia memahami mimpi itu sebagai sebuah janji,
sebuah jaminan bahwa ia tidak akan sendirian. Kategori kedua melibatkan mimpi tentang tempat. Orang yang mendekati kematian sering bermimpi tentang tempat yang terasa seperti rumah. Tetapi itu bukan rumah fisik mereka. Itu adalah tempat yang mereka gambarkan sebagai tempat di mana mereka benar-benar berada. Beberapa melihat pemandangan yang sangat indah, padang rumput, pegunungan, sungai cahaya. Yang lain bermimpi tentang rumah yang belum pernah mereka tinggali, namun terasa sangat familiar, seolah-olah mereka pernah berada di sana sejak lama. Kubler-Ross percaya bahwa mimpi-mimpi ini mungkin merupakan kenangan akan rumah spiritual, tempat asal jiwa dan tempat ia kembali. Mimpi-mimpi ini tidak menakutkan. Mimpi-mimpi ini menenangkan. Orang-orang bangun dan berkata, "Aku melihat kemana aku akan pergi, dan itu indah." Kepastian itu seringkali mengubah hari-hari terakhir mereka. Ketakutan menghilang. Kedamaian menggantikannya. Kategori ketiga melibatkan mimpi kilas balik kehidupan. Dalam mimpi-mimpi ini, orang-orang menghidupkan kembali kehidupan mereka, tetapi bukan dalam urutan kronologis. Sebaliknya, mereka melihat fragmen, momen-momen penting, pertemuan-pertemuan yang menentukan. Terkadang muncul kenangan yang telah terlupakan selama beberapa dekade. Seorang pria bermimpi tentang seorang guru dari masa kecilnya. Ia tidak pernah memikirkan guru itu selama 60 tahun. Namun dalam mimpi itu, guru tersebut muncul dengan jelas, dan pria itu tiba-tiba mengingat sesuatu yang pernah dikatakan guru itu. "Kamu lebih dari yang kamu pikirkan." Ketika ia bangun, pria itu mulai menangis. Untuk pertama kalinya, ia mengerti arti kata-kata itu. Kubler-Ross menyebut mimpi-mimpi ini sebagai integrasi akhir. Jiwa seolah-olah menjalani hidup sekali lagi, menemukan penutupan, memahami hubungan, memaafkan, dan melepaskan. Namun disinilah letak paradoks yang sulit dijelaskan oleh sains. Mengapa otak yang sekarat, yang sudah mulai melemah, menghasilkan narasi yang begitu kompleks? Mengapa merekonstruksi wajah yang sudah tidak diingat selama beberapa dekade? Mengapa menciptakan adegan-adegan yang sangat emosional yang tampak hampir terapeutik? Menurut neurosains materialis, otak hanyalah sebuah organ. Ketika mulai mati, fungsinya seharusnya menurun. Fungsi sederhana akan gagal terlebih dahulu, fungsi kompleks terakhir. Namun bermimpi adalah salah satu aktivitas neurologis yang paling kompleks. Hal ini membutuhkan koordinasi antara banyak wilayah otak, pemrosesan visual, integrasi emosional, konstruksi narasi, dan pengambilan memori. Semua ini seharusnya melemah seiring dengan matinya otak. Namun pada banyak orang yang sekarat, hal ini justru meningkat. Beberapa peneliti mengusulkan bahwa otak melepaskan sejumlah besar DMT di hari-hari terakhir. DMT adalah zat psikedelik alami yang dapat menjelaskan intensitas visual dan emosional dari mimpi-mimpi ini. Namun Kubler-Ross skeptis. Pengalaman dengan DMT seringkali kacau, terfragmentasi, dan surrealis. Namun, mimpi menjelang kematian biasanya terstruktur dan bermakna. Mimpi-mimpi tersebut mengikuti pola. Mimpi-mimpi tersebut mengandung pesan. Kelebihan zat kimia kemungkinan akan menghasilkan gambaran acak, bukan pertemuan yang koheren dengan kerabat yang telah meninggal yang menyampaikan kata-kata yang jelas. Yang lain menyarankan kekurangan oksigen. Hipoksia memang dapat mengubah aktivitas otak dan menciptakan halusinasi. Tetapi halusinasi yang disebabkan oleh hipoksia biasanya membingungkan dan tidak teratur. Pasien yang sekarat menggambarkan hal sebaliknya. Mereka mengatakan mimpi mereka lebih jelas daripada apapun yang pernah mereka alami. Seorang wanita mengatakan kepada Kubler-Ross, "Saya telah bermimpi sepanjang hidup saya. Tetapi mimpi-mimpi di hari-hari terakhir saya bukanlah mimpi, itu adalah pengalaman. Saya ada di sana. Saya merasakan semuanya. Itu nyata." Bagaimana otak yang kekurangan oksigen dapat menciptakan pengalaman yang terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri? Secara neurologis, itu tampaknya hampir mustahil. Namun itu terjadi. Kubler-Ross akhirnya sampai pada kesimpulan radikal.
Ia percaya bahwa mimpi-mimpi ini mungkin sama sekali tidak dihasilkan oleh otak. Sebaliknya, otak bisa menerimanya, seperti radio yang menerima sinyal dari sumber lain. Saat tubuh melemah dan filter normal otak memudar, penghalang antara dunia mungkin menjadi lebih tipis. Pada saat itu, pesan-pesan mulai masuk. Pesan-pesan dari alam lain, dari orang-orang terkasih yang telah meninggal, dari dimensi spiritual, atau dari jiwa itu sendiri yang sedang mempersiapkan transisi. Teori ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tetapi teori ini mencoba menjelaskan sesuatu yang sulit dipahami oleh sains materialis. Konsistensi mimpi-mimpi ini, informasi yang kadang-kadang terkandung di dalamnya, dan transformasi kuat yang dibawanya. Satu kasus dari arsip Kubler-Ross menggambarkan misteri ini. Seorang wanita tua sedang sekarat dan tidak berbicara selama beberapa hari. Tetapi suatu malam ia tiba-tiba terbangun dan menceritakan mimpinya kepada putrinya. Ia telah melihat saudara laki-lakinya. Ia mendekatinya, tersenyum, dan berkata, "Aku di sini. Aku menunggumu." Putrinya bingung. Saudara laki-lakinya tinggal di negara lain dan sehat. Tetapi sang ibu bersikeras, dia sudah meninggal. Aku melihatnya. Dia datang untuk menjemputku. Putrinya tidak berkata apa-apa dan hanya menghiburnya. Keesokan harinya wanita itu meninggal. 2 hari kemudian, keluarga itu menerima telepon. Saudara laki-lakinya telah meninggal, hampir tepat pada saat yang sama wanita itu memimpikannya. Belum ada yang tahu. Belum ada kabar yang sampai ke keluarga. Namun entah bagaimana ia tahu. Bagaimana kita menjelaskannya? Kebetulan? Telepati? Sesuatu yang lain? Kubler-Ross mendokumentasikan puluhan kisah serupa, kasus di mana orang yang sekarat memimpikan individu yang kematiannya sama sekali tidak mungkin mereka ketahui. Ia percaya bahwa selama proses kematian, jiwa dapat mengakses informasi yang tersembunyi dari pikiran biasa. Menurut pandangannya, mimpi-mimpi itu bukanlah fantasi. Itu adalah sekilas pandangan, pratinjau tentang apa yang ada di balik tabir. Para pengasuh sering mengkonfirmasi bahwa mimpi-mimpi ini sangat mengubah orang. Mimpi-mimpi itu menghilangkan rasa takut. Mimpi-mimpi itu memberikan kepastian. Mimpi-mimpi itu membantu mempersiapkan orang yang sekarat untuk apa yang akan datang. Namun, tidak semua mimpi menjelang kematian itu damai. Beberapa orang bermimpi tentang tempat-tempat gelap, perasaan kesepian, atau kebingungan. Kubler-Ross juga mendokumentasikan kasus-kasus ini dan memperhatikan sebuah pola. Orang-orang yang membawa konflik yang belum terselesaikan, rasa bersalah, atau kemarahan sering mengalami mimpi-mimpi yang mengganggu. Namun, bahkan mimpi-mimpi itu tampaknya memiliki tujuan. Mimpi-mimpi itu mengungkapkan apa yang masih perlu diselesaikan. Apa yang masih perlu diampuni. Ketika konflik-konflik itu diatasi, mimpi-mimpi itu sering berubah. Mimpi-mimpi itu menjadi lebih tenang. Orang tersebut meninggal dengan lebih damai. Dalam arti itu, mimpi-mimpi ini bertindak seperti cermin jiwa. Pada hari-hari terakhir kehidupan, batas antara bermimpi dan terjaga dapat mulai kabur sepenuhnya. Orang yang sekarat terkadang berbicara dengan individu yang tidak dapat dilihat orang lain atau menanggapi hal-hal yang tidak didengar orang lain. Bagi anggota keluarga, hal ini bisa menimbulkan keresahan. Namun Kubler-Ross memberikan saran sederhana, jangan mengganggu pengalaman tersebut. Jika ibu Anda mengatakan ia melihat mendiang suaminya dan, jangan katakan padanya bahwa itu hanya mimpi. Sebaliknya, tanyakan, apa yang dia katakan? Hargai pengalaman itu. Bagi orang yang sekarat, itu bukanlah halusinasi, itu nyata. Dan seringkali membawa kenyamanan, kedamaian, dan persiapan untuk apa yang akan datang selanjutnya. Mimpi-mimpi ini mungkin merupakan jembatan. Dan mungkin kita harus bersyukur bahwa jembatan ini ada. Tanpa itu, kematian mungkin terasa jauh lebih sepi, menakutkan, dan gelap. Jika Anda ingin memahami lebih lanjut tentang makna tersembunyi dari mimpi-mimpi ini,
tentang apa yang mungkin diungkapkannya mengenai transisi antara hidup dan mati, maka tetaplah dalam perjalanan ini. Karena eksplorasi mimpi akhir hayat baru saja dimulai, dan apa yang mungkin kita temukan dapat mengubah cara Anda memandang kematian selamanya. Ada satu aspek mimpi menjelang akhir hayat yang kurang banyak dibicarakan Elizabeth Kubler-Ross secara terbuka. Namun banyak perawat dan pekerja hospis diam-diam mengkonfirmasinya berulang kali. Di hari-hari terakhir, mimpi seringkali mulai mengikuti suatu perkembangan. Mimpi-mimpi itu tidak lagi acak atau tersebar. Sebaliknya, mimpi-mimpi itu tampaknya terungkap secara bertahap, hampir seperti bab-bab dalam sebuah cerita yang perlahan-lahan membawa orang tersebut menuju penerimaan dan kedamaian. Para perawat yang bertahun-tahun bekerja di hospis mulai memperhatikan pola-pola ini. Awalnya, mimpi-mimpi itu biasanya tentang masa lalu. Orang-orang bermimpi tentang rumah masa kecil, teman-teman yang telah lama hilang, ruang kelas sekolah, jalan-jalan tua yang pernah mereka lalui beberapa dekade lalu. Seolah-olah pikiran mulai membuka kembali pintu-pintu yang telah tertutup seumur hidup. Kenangan yang telah lama terkubur tiba-tiba kembali dengan sangat jelas. Seorang pria yang tidak pernah memikirkan pertanian masa kecilnya selama 70 tahun tiba-tiba menggambarkan aroma tanah setelah hujan. Pasien lain menggambarkan suara persis tangga kayu di rumah tempat ia dibesarkan. Mimpi-mimpi ini sering menandai awal perjalanan batin. Namun setelah beberapa waktu, mimpi-mimpi itu mulai berubah. Alih-alih kenangan, orang yang sekarat mulai bermimpi tentang orang-orang yang sudah tidak hidup lagi. Seorang ibu muncul. Seorang saudara laki-laki yang meninggal beberapa tahun sebelumnya. Seorang teman masa kecil yang pemakamannya terjadi beberapa dekade lalu. Dan ada sesuatu tentang pertemuan-pertemuan ini yang terasa berbeda dari kenangan biasa. Orang-orang dalam mimpi ini tidak berperilaku seperti hantu dari masa lalu. Mereka tampak tenang, hadir, dan memiliki tujuan. Banyak dari mereka mengatakan hal-hal yang sangat mirip. Belum waktunya. Segera kita akan bertemu lagi. Jangan takut. Para pekerja hospis terkadang mendengar frasa yang sama diulang oleh pasien yang sama sekali berbeda yang belum pernah bertemu satu sama lain. Ini adalah salah satu alasan mengapa mimpi-mimpi ini memikat para peneliti dan pengasuh. Kemudian datang tahap ketiga. Mimpi-mimpi itu berubah lagi. Kali ini orang tersebut sering bermimpi tentang pergerakan atau perjalanan. Beberapa bermimpi mereka sedang mengemas koper. Yang lain mengatakan mereka sedang menunggu di stasiun kereta. Beberapa menggambarkan berada di atas perahu, menyeberangi air, atau berjalan di sepanjang jalan yang panjang. Mimpi perjalanan ini muncul di berbagai budaya, agama, dan bahkan di antara orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan spiritual. Seorang perawat menggambarkan seorang pasien yang berulang kali bermimpi berdiri di peron kereta. Dalam mimpi itu, kereta akan tiba, pintu akan terbuka, tetapi dia tidak naik. Setiap malam dia kembali ke peron yang sama. Kemudian suatu pagi dia bangun dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan perawat. Kereta akan datang malam ini, katanya dengan tenang. Dan kali ini aku akan naik. Malam itu, dia meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Kisah-kisah seperti ini muncul di jurnal perawatan paliatif di seluruh dunia. Tentu saja, para skeptis berpendapat bahwa mimpi-mimpi ini mungkin hanyalah cara pikiran untuk mengatasi gagasan kematian. Tetapi bahkan para skeptis mengakui sesuatu yang tidak biasa. Efek emosionalnya tidak dapat disangkal. Mimpi-mimpi ini sering menghilangkan rasa takut yang telah ada selama bertahun-tahun. Orang-orang yang dulunya takut mati mulai membicarakannya dengan tenang yang mengejutkan. Beberapa bahkan menunjukkan rasa ingin tahu. Seorang dokter hospis pernah menggambarkan seorang pasien yang sepanjang hidupnya takut mati. Ia menghindari percakapan tentang kematian, menolak menghadiri pemakaman, dan akan mengubah topik pembicaraan setiap kali topik itu muncul. Namun selama minggu terakhirnya, ia mulai bermimpi berjalan melalui taman besar yang dipenuhi cahaya. Setelah malam ketiga, ia mengatakan sesuatu yang sangat menyentuh hati dokter tersebut. Dulu saya berpikir kematian adalah tembok, katanya. Tapi sekarang terasa lebih seperti pintu gerbang. Pergeseran itu, dari rasa takut menjadi penerimaan,
mungkin merupakan aspek paling luar biasa dari mimpi-mimpi ini. Karena secara medis, tubuh mungkin sedang melemah. Tetapi secara psikologis dan emosional, sesuatu yang sangat berbeda mulai terjadi. Kedamaian perlahan menggantikan rasa takut. Dan banyak pengasuh percaya bahwa mimpi-mimpi ini memainkan peran sentral dalam transformasi tersebut. Detail menarik lainnya muncul dalam banyak laporan ini. Saat kematian mendekat, mimpi terkadang mulai bercampur dengan realitas saat terjaga. Orang yang sekarat mungkin membuka mata dan masih melihat orang-orang dari mimpi itu berdiri di ruangan. Mereka mungkin berbicara kepada mereka dengan lembut, seolah melanjutkan percakapan yang dimulai saat tidur. Bagi keluarga yang menyaksikan ini, pengalaman tersebut bisa membingungkan atau bahkan menakutkan. Namun, perawat hospis sering mendorong kerabat untuk tetap tenang dan hanya mendengarkan. Karena bagi orang yang sekarat, momen-momen ini jarang mengganggu. Bahkan, seringkali sangat menghibur. Suatu kali seorang anak perempuan bertanya kepada ibunya apa yang dilihatnya ketika ia melihat ke sudut ruangan dan tersenyum. Ibunya menjawab dengan tenang, "Saudariku ada di sini." Dia bilang semuanya sudah siap. Saudarinya telah meninggal 20 tahun sebelumnya. Momen-momen seperti ini sering dilaporkan di lingkungan hospis sehingga banyak perawat sekarang menganggapnya sebagai bagian alami dari proses kematian. Baik itu pengalaman spiritual, peristiwa neurologis, atau sesuatu yang belum kita pahami, dampaknya jelas, mimpi-mimpi itu membawa kepastian. Mimpi-mimpi itu membawa penutupan. Dan yang terpenting, mimpi-mimpi itu sering membawa kedamaian. Ada satu pengamatan terakhir yang sering ditekankan oleh Elizabeth Kubler-Ross. Tidak semua orang membicarakan mimpi-mimpi ini. Beberapa orang merahasiakannya. Yang lain mungkin melupakannya ketika mereka bangun. Tetapi dia percaya bahwa, pada tingkat tertentu, hampir setiap orang mengalami bentuk persiapan batin sebelum kematian. Sebuah proses tenang di mana pikiran, dan mungkin sesuatu yang lebih dalam dari pikiran, mulai melepaskan diri. Jika itu benar, maka mimpi-mimpi ini mungkin memiliki tujuan yang mendalam. Mimpi-mimpi itu mungkin merupakan cara terakhir pikiran untuk membimbing seseorang melewati hal yang tidak diketahui. Tidak tiba-tiba. Tidak dengan kekerasan. Tetapi dengan lembut. Seperti seseorang yang perlahan menyalakan lampu di ruangan yang gelap. Dan mungkin itulah mengapa begitu banyak orang yang telah menyaksikan mimpi-mimpi terakhir ini mengatakan hal yang sama setelahnya. Kematian, kata mereka, tidak tampak seperti yang mereka harapkan. Terlihat lebih tenang. Lebih lembut. Hampir seolah-olah orang yang pergi itu disambut dengan tenang di suatu tempat di luar jangkauan penglihatan kita.